Selamat pagi. Salam sehat, salam tangguh ke Kupang. Salam sehat, salam tangguh, salam kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Wow, keren ini. Ini program ini salah satu menuju itu ya Pak Bobi ya? Iya, tentu. Oke, nah seperti apa ini program Vokasi Kadin Indonesia? Bisa dijelaskan kepada pendengar Pak Bobi? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ini terhubung ya dengan Kadin Vokasi dan juga program dari universitas ya. Merdeka Belajar ya. Kita tahu Merdeka Belajar di mana arahnya sekarang anak-anak mahasiswa universitas itu mereka bukan hanya belajar di kampus, tapi mereka juga harus bisa belajar langsung di lapangan atau magang atau vokasi. Nah, untuk itu memang Kadin Vokasi kita yang pertama kita lakukan memang dengan Politeknik. Kemarin saya baru saja bicara di Politeknik Negeri Kupang dan puji Tuhan sebenarnya tahun lalu itu kita sudah berhasil mengirim baru satu orang. Baru satu itu, orang ya. Ya, ke Hungari. Ke Hungari itu apa Indonesia? Hungaria. Ya, Hungaria. Ya. Dari Politeknik Negeri Kupang sudah berangkat satu orang. Namanya atas nama kemarin saya lihat sebentar. Namanya atas nama Nurdin Hasan Patipelang dari D3 Teknik Elektro Politeknik Negeri Kupang. Jadi ini tahun kemarin itu kita memang percobaan ya, dan kita langsung kirim dengan sistemnya memang ada, kita buat satu application namanya markija.id ya, di mana itu ada namanya talent pool. Jadi di mana mereka akan mendaftar ya untuk bisa magang ke Eropa. Nah, prosesnya bagaimana? Jadi mereka akan semua anak-anak mahasiswa ini mereka akan mengisi application tadi ya, data-data mereka, tetapi mereka juga akan dites ya tentang khususnya dalam bahasa Inggris juga ya, yang khususnya mereka harus bisa berbahasa Inggris. Kemudian setelah itu mereka sudah lulus, mereka akan dikirim magang programnya ke Eropa. Nah, di Eropa ini ada beberapa negara masuk dalam Eropa Union, ya, termasuk di Eropa Timur, ada Hungari, ada Cekoslovakia, dan tahun lalu sebenarnya dari Indonesia sudah terkirim 1.000 anak, cuman dari NPP baru hanya lolos 1. Nah, tahun ini kami akan genjot lagi karena target dari pemerintah sebenarnya mintanya 20.000. Makanya saya langsung minta usahakan untuk NTT itu kira-kira 1.000 kuota. Tapi bedanya begini, kalau tahun lalu itu dimulai hanya dari Politeknik Negeri Kupang, tapi tahun ini saya minta buka bekerja sama dengan semua universitas yang ada. Jadi persyaratannya adalah universitas tersebut bekerja sama dengan Kadin Vokasi. Kita akan ada penandatangan PKS. Apa isinya adalah mereka mau mengikuti program magang studi di luar negeri ini dengan program Merdeka Belajar, dalam arti anak-anak yang dikirim pergi magang di Eropa ini, mereka akan tetap mendapatkan SKS ya, mereka mendapatkan tetap berkuliah SKS begitu ya. Betul, SKS itu selama 1 semester 20. Jadi kalau dia 1 tahun 2 semester berarti 40 SKS. Ya, bisa maksimal 2 tahun. Kalau 2 tahun berarti 80 SKS. Nah, mereka nanti akan dibimbing juga supervisor oleh dosen mereka, karena kita siapkan aplikasinya di mana mereka akan report kepada dosennya yang di Indonesia, menyatakan bahwa hari ini mereka kerjanya apa. Mereka melakukan pengelasan, melakukan ini karena mereka langsung magangnya di industri. Jadi itu dibuka kesempatan. Jadi tahun ini kami langsung buka kepada semua universitas yang mau.
Kalau tahun lalu kan baru dengan Politeknik Negeri karena itu terkonek dengan Kadin Pusat. Begitu. Kira-kira begitu. Baik, kuotanya ini sangat banyak begitu ya. Bisa ribuan kuota begitu ya untuk anak NTT. Tadi informasinya bahwa ribuan ya, diminta untuk ribuan anak NTT, peluang untuk mereka agar bisa mengikuti program ini. Nah, apa sih sebenarnya kendala ya, kendala yang dihadapi oleh anak-anak NTT kita untuk mengikuti, untuk bisa dapatkan program ini begitu Pak Bobi? Karena kemarin itu baru satu ya yang lolos begitu. Betul. Ya. Kita anggap tahun lalu itu Kadin Vokasi baru memulai program ini percobaan ya. Dan baru terkirim 1.000 di seluruh Indonesia. Tetapi disambut baik oleh Bapak Presiden, di mana Pak Presiden Jokowi minta untuk menaikkannya sampai 20.000 tahun ini. Nah, begitu saya melihat itu, saya ambil kesempatan, saya pendekatan kepada Kadin Vokasi, Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan namanya Dr. Heru Dewanto. Saya minta untuk NTT kuotanya 1.000 dan saya mau kerjakan. Karena begini, tahun lalu itu hanya dengan Politeknik Negeri Kupang. Dan saya lihat data kemarin tahun lalu itu hanya 20 anak yang mendaftar. Dari 20 itu yang lolos cuma satu. Kendalanya apa? Untuk kendalanya bahasa Inggris. Ya, rata-rata anak-anak kita bahasa Inggris. Makanya ini satu semangat baru yang saya mau ajak semua anak-anak mahasiswa, ayo kita harus bisa berbahasa Inggris dan semua punya kesempatan untuk magang di luar negeri, bukan hanya Politeknik tapi semua universitas yang mau bekerja sama. Jadi semua universitas, para rektor, dosen silakan hubungi kami Kadin NTT. Kami akan melakukan kerjasama, kami akan masukkan sehingga setiap anak-anak dari mahasiswa dari universitas itu yang mau ikut, mereka bisa mendaftar dan bekerja. Dan bagaimana cara mereka ke sana? Jadi begitu mereka daftar dengan aplikasi, kemudian mereka dites, bahasa Inggrisnya lolos, langsung mereka ditanggung semua biaya berangkat ke Eropa, ya, ke Eropa itu gratis, semua dibayar, semua dormitory penginapan di sana juga disiapkan, makan minum semua ditanggung. Bahkan mereka diberikan penghasilan gaji yang lumayan. Ya, gaji mereka itu selama 5 hari bekerja di luar lembur, ya, itu kira-kira rata-rata 25 sampai 30 juta. Tergantung kepada pekerjaan mereka sih sebenarnya. Nah, ini sangat menyenangkan begitu ya. Bisa jalan-jalan ke luar negeri, dapat ya, dapat pendidikan juga ya. Kemudian sudah bisa mendapatkan penghasilan, salary begitu ya Pak Bobi ya. Dan kendala yang tadi Pak Bobi sampaikan bahwa anak-anak kita itu belum fasih ya untuk berbicara bahasa Inggris. Nah, ini apakah ada upaya yang sudah dilakukan oleh Kadin NTT begitu ya untuk mempersiapkan anak-anak kita? Dan tadi juga secara tegas ya Pak Bobi sampaikan bahwa NTT siap 1.000 anak begitu. Nah, apa upaya yang sudah dilakukan begitu untuk mempersiapkan anak-anak ini untuk maju dan mengikuti program ini Pak Bobi? Betul, jadi begini, tahun lalu itu karena baru percobaan dan itu dari hanya di Politeknik, sehingga yang terdaftar cuma 20 dan gugur yang lain hanya 1. Tetapi tahun ini semua yang mendaftar kami tes lagi kembali. Tes dulu di NTT begitu ya? Tahun mereka terus ya. Jadi tahun ini mereka nggak lolos bahasa Inggrisnya, tahun depan pun bisa. Nah, maka dari itu dari Kadin kita ada bentukan satu namanya Kadin Institute NTT ya. Kadin NTT Institute ini kami persiapkan untuk kursus bahasa Inggris. Jadi itu jumlahnya bahasa Inggris khusus untuk anak-anak yang mau magang, mereka bisa ikut kursus bahasa Inggris dari Kadin yang dimana kita bikin kursus dalam untuk percakapan dalam waktu cepat ekspres ya. Itu kursusnya dalam 2-3 bulan itu sudah bisa dalam berbahasa Inggris dengan pasti, karena setiap hari mereka berbahasa Inggris. Dan kami minta kepada universitas kampusnya itu untuk membuat English Day di mana mereka mengharuskan anak-anaknya bisa berbahasa Inggris. Itu penting sekali. Dan
Ya, saya berharap karena memang begini ya, kemarin karena hanya kesempatan kepada satu kampus. Saya percaya ada beberapa kampus di NTT yang anak-anaknya sudah lebih fasih berbahasa Inggris. Khususnya di Kota Kupang ada beberapa universitas yang mereka sudah berbahasa Inggris dan itu saya pikir kemungkinannya sudah lebih banyak yang bisa lolos begitu. Oke, dan bicara soal kursus tadi ini Pak Bobi ya yang disiapkan oleh Kadin NTT, apakah ini berbayar atau gratis ini? Iya, itu masih berbayar karena memang itu kan melibatkan pihak lain ya, kita nggak ini. Tapi kalau dari ya artinya mereka bisa kursus di mana saja. Cuman kita mempersiapkan demi ini untuk percakapan cepat ya dengan biaya lebih murah ya, karena kalau kursus bahasa Inggris kan macam-macam ya dengan biaya masing-masing. Tapi dari Kadin Institute mempersiapkan untuk kursus cepatnya bahasa Inggris itu dalam 2-3 bulan tersebut. Ya itu untuk membantu mereka. Tetapi dari universitas masing-masing juga bisa melakukannya dan dari pribadi personal mereka bisa melakukannya. Nanti kita akan follow up dari yang sudah terdaftar, anak-anak yang sudah terdaftar, ya mereka sudah isi aplikasi, kita cek kemudian kemampuan mereka bagaimana untuk dituntun mereka bisa cepat mempersiapkan dirinya untuk bisa lolos begitu. Oke, dan pendaftarannya ini sudah dibuka kah Pak Bobi? Sebenarnya pendaftaran ini sudah langsung bisa dibuka ya. Ada link pendaftarannya markija.id ya. Nama aplikasinya Talent Pool. Tetapi Bu, ini saat ini untuk di NTT yang terbuka masih Politeknik Negeri Kupang. Bisa dibuka, namanya Markija, markija.co.id ya. Sebenarnya anak-anak siapapun boleh daftar. Jadi bisa dibuka, kemudian ada yang tertarik, mereka langsung bisa daftar, masukkan data-data mereka, talent pool mereka ya, mereka bisa isi. Tetapi dari situ kita akan lihat juga, jadi ini kita buat paralel supaya cepat ya. Jadi nanti kita lihat kalau dia muncul NTT, dia muncul universitasnya apa, kami akan hubungi universitasnya untuk melakukan PKS dengan kita. Nah, di sisi lain saya sudah sampaikan kemarin dengan Profesor Amheka, semua universitas yang mau kerjasama ini, maka mereka menghubungi Kadin, kami bikin PKS sama mereka. PKS-nya sebenarnya simpelnya begini Bu, bahwa dia harus bisa menjamin ya bahwa anak-anak ini ikut markija.id ini yang kita akan kirim magang ini, kalau mereka lulus, mereka pulang, mereka harus tetap diberikan SKS-nya. Itu aja maksudnya. Dan saya pikir semua universitas mau. Bahkan ini menjadi nilai jual, nilai tawar dari sebuah universitas bahwa anak-anaknya bisa dikirim magang sampai ke luar negeri, ke Eropa, begitu. Oke. Dan Pak Bobi, ini sampai saat ini kan tadi Pak Bobi sampaikan bahwa baru Politeknik Negeri Kupang begitu ya, yang mengikuti program ini. Nah, bagaimana agar bisa menjangkau lebih luas lagi anak-anak NTT yang lain begitu dari fakultas dan universitas lainnya untuk bisa mengikuti program ini? Karena ini boleh dibilang baru begitu ya di NTT ya, dan belum banyak informasi ini sampai ke mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak NTT kita. Nah, ini apa upaya dan langkah yang diambil begitu ya, yang dilakukan oleh Pak Bobi dan juga teman-teman begitu? Betul sekali, ini baru sekali, saya baru pulang 3 hari di Kupang dan baru saja berita itu naik, tapi kan baru saya sosialisasi kemarin pertama di Politeknik lagi. Dan ya memang RRI selalu yang terbaru kan, langsung ditangkap, langsung minta untuk pagi-pagi untuk explain itu. Luar biasa buat RRI. Nah, apa yang kami lakukan biar cepat? Kami bikin paralel, Bu. Paralel itu apa? Melalui LDP Dikti kami sampaikan program ini, dia sampaikan kepada seluruh universitas yang tertarik, maka universitas akan menghubungi Kadin untuk melakukan PKS. Itu dari satu sisi ya. Yang sisi lainnya adalah
kita sosialisasikan ini tentang Markija ini, markija.co.id ini, maka semua boleh, mahasiswa siapa saja yang tertarik silakan buka, taruh masuk datanya di situ, ya. Dari situ akan keluar universitasnya apa. Nah, dari situ kami akan lihat datanya universitas apa saja yang terdaftar. Kami akan hubungi universitasnya untuk sampaikan bahwa mahasiswa Anda sudah mendaftar, ya. Dan kalau Anda mau, kita langsung segera buat PKS. Memang satu hal ini bukan hanya mahasiswa yang harus mau, tapi rektornya, universitasnya juga harus mau. Nah, ini kan sebelum kita berangkatkan, maka harus ada PKS, karena kita mau menjamin bahwa anak ini selain dia sudah pergi magang, belajar, dapat uang, dapat gaji, dia pulang dia harus dapat SKS, karena harus diakui itu oleh universitasnya. Nggak bisa kita asal kirim, dia harus terdaftar kepada salah satu universitas, karena ini masuk dalam program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Kalau kita hanya kirim asal tenaga, bahaya, itu nanti namanya menjadi tenaga kerja. Ya, itu seperti kirim tenaga kerja. Kita ini bukan kirim tenaga kerja secara umum. Dia harus terdaftar di universitas karena dia akan melalui program yang namanya Merdeka Belajar, ya. Tadi begitu. Oke, jadi ini belajar juga ya, mereka juga belajar di sana dan mereka punya hak untuk mendapatkan SKS dari fakultas ataupun perguruan tingginya mereka di Indonesia, begitu Pak Bobi. Ya? Kita harus paham dulu bahwa belajar yang paling ini, yang ini adalah belajar dengan langsung melakukan, ya. Itulah kadin vokasional yang akan membuat orang lebih cepat mengerti dan juga lebih langsung paham, gitu. Oke, langsung praktek ini ya, dan digaji pula. Oke, Pak Kadin, ini 2 tahunkah nantinya akan melakukan program ini? Betul, 2 tahun itu maksimal. 2 tahun itu maksimal. Minimal 1 tahun. Oke, minimal 1 tahun ya. Baik, Pak Kadin, apa harapan Pak Kadin untuk anak-anak NTT agar bisa mengikuti program ini dan juga sekaligus ajakan begitu Pak Kadin? Silakan. Ya, setelah saya lihat kemarin ternyata 1.000 anak itu hanya dari beberapa provinsi di Jawa. Saya langsung menghadap khusus Ketua Umum kami, Kadin, Arsyad Rashid, saya minta untuk kuota 1.000 NTT, saya mau turun langsung untuk kerjakan. Tentu saya tahu satu hal, Ibu, untuk satu visi kita kebangkitan ekonomi NTT, bahwa untuk membangun ekonomi, suatu mimpi visi kita kebangkitan ekonomi bukan hanya tentang mengeksplorasi atau membangun industri atau komoditi atau ekspor hanya semata-mata itu, tetapi kita membangun manusianya. Nah, bayangkan kalau kita mengirim ribuan anak-anak NTT, kita kirim ke Eropa dalam 1-2 tahun. Ibu bisa kita bayangkan waktu mereka balik dari Eropa, mereka itu bukan hanya mahasiswa biasa, tapi mereka mahasiswa dengan pengalaman yang 2 tahun di luar negeri, dengan pandangan yang luas, open-minded, ya. Mereka lihat pengalaman apa yang terjadi di luar negeri. Maka dan setiap tahun kita kirim ribuan. Kita tahu, Ibu, bahwa ada satu program kita, ya, Berufsschule und Ausbildung, ya, itu yang ke Jerman ya. Dan itu sudah lolos, ya, kira-kira angkatan pertama itu kemarin saya dengar update-nya 1 kelas sudah lolos, dan tahun ini kami akan berangkatkan perdana ke Jerman. Nah, yang itu agak lebih sulit karena orang masih belajar bahasa Jerman 6 bulan, Bu. Kalau bahasa Inggris ini lebih mudah karena orang yang ngerti lebih banyak. Nah, saya pikir ini kita kerjakan lebih cepat. Dan saya mau tahun ini pun kita akan kirim ke Eropa, ya. Saya langsung segera minta, walaupun itu ini, tapi saya mau semaksimal mungkin. Makanya saya minta untuk bisa RRI terus menyiarkan ini, menyampaikan ini berita baik khususnya kepada universitas, bisa menghubungi kita dan juga segera kita PKS-kan semua supaya anak-anak bisa kirim. Saya bilang
bayangkan setiap tahun ribuan anak sekolah di Eropa, ya, dan setiap tahun setelah 2 tahun mereka kembali, ada dalam 2-3 tahun ke depan, bahkan 5 tahun ke depan, ada 10.000 anak-anak yang sudah punya pengalaman Eropa, sudah lihat Eropa, sudah pernah tinggal di Eropa dengan standar yang bagus, maka mereka pasti punya harapan dan mau bangun NTT dengan pengalaman yang mereka punya. Kira-kira begitu. Luar biasa sekali ini Pak Bobi ya. Dan obrolan kita juga ini kami akan share ke YouTube RRI ND. Jadi akan membuka peluang lebih banyak begitu ya untuk anak-anak NTT. Kita ramai-ramai share begitu ya, biar informasinya bisa sampai ke sasaran kita, anak-anak NTT. Baik, Pak Bobi, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Sukses selalu. Thank you. Salam kebangkitan Indonesia. Terima kasih. Salam sehat buat semua. Salam kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Tuhan memberkati.